Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil qurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم a'immatukum syufa'atukum wa wabdukum inallah fa in aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu khiyarakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syahidin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang fil imam wal qudwah. Jadi imam atau jadi makmum. Yang pertama, kalau kita mau jadi imam, seharusnya alla yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahuna. Kita enggak boleh jadi imam kalau kita itu mengimami makmum yang makmum itu tidak suka dengan kita. Jadi kalau makmum itu rata-rata kada suka lawan kita, kada usah jadi imam. Mungkin tidak sukanya itu karena cara sembahyang kita yang kita lain pada orang. Walaupun cara sembahyang kita itu sah. Misalnya kita ini orang yang berbismillah, lalu makmum kita itu seberataan orangnya yang kada berbismillah misalnya. Kalau ini ketujuh aja kan jadi masalah. Tapi kalau dia tidak ketujuh atau tidak suka, maka sebaiknya kita kada sah jadi imam. Walaupun yang berbismillah atau yang tidak berbismillah, dua-duanya sebetulnya sah di dalam sembahyang. Berkali-kali ketika kita belajar ilmu fikih, orang yang berbismillah dan bismillahnya nyaring, itu kita yang bermadhab Imam Syafi'i. Ada yang tidak pakai bismillah sama sekali, Imam Malik. Ada yang bismillah tapi bismillahnya pelan, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah. Nah, kalau kira-kira di belakang itu orang-orang yang misalnya yang kada bismillah ikam, kita yang bismillah kada usah jadi imam. Kalau kemina orang kada suka, walaupun sembahyang kita itu tetap sah. Tapi pun orang suka aja kada jadi masalah. Kemudian yang kedua, idza khuyyiral mar'u bainal adzani wal imamah fayanbaghi an yakhtara al imamah. Kalau kira-kira kita itu jadi imam bisa, jadi adzan bagus dua, kita kawal kedua-duanya. Nah, kita itu disuruh memilih jadi imam. Kalau kita jadi imam, kita jadi tuang ajar, boleh kada? Boleh, tapi hukumnya makruh. Kalau ada orang lain lah, biar berbagi-bagi tugas. Jangan ikam-ikam terus, ikam imam, ikam kaman, ikam dia jadi imam. Padahal banyak aja orang lain bergantian. Nah, kalau kita ada kesempatan dua-duanya, yang bagus itu kita jadi imam. Karena Nabi melazimi jadi imam. Itu juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, ayyurajil imamu awqatis salawati
Kalau kita jadi imam, kita itu disuruh bujur-bujur menjaga waktu sholat. Jangan kena makmum bingung menghadapi imam. Mana imamnya? Lawas benar sudah waktu kamat telah tiba. Kalau ada kamat, kada ada imam. Disuruh seikung-seikung. Pindah kaduan dia maju. Imam itu disuruh menyamani. Menyamani itu termasuk standby. Kalau memang waktunya dijaga baik-baik. Berkali-kali kita ceritakan. Kalau sekali-sekali bang misalnya kada hadir atau terlambat, ngarannya manusia bisa sekali-sekali terlambat. Nabi pernah terlambat. Yang kita bahas paling terakhir, Nabi itu terlambat. Kenapa? Karena Nabi hendak mengislah. Mengislah itu mendamaikan orang yang berkelahi. Maka orang Arab itu dahulu kalau ingin berkelahi itu ta'assub, main suku. Kayak orang di Papua itu, saya ikut berkelahi, kayaknya bisa serang antar suku. Kalau Islam kan boleh gitu. Kita itu kalau ada yang berkelahi itu didamaikan. Jangan hendak dilawanakan, pokoknya bujur kah, salah kah. Nah, karena dahulu di Arab itu bisa melawanakan, dan itu kalau ingin terjadi perpecahan kan kada bagus. Islam itu disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah, jangan kalian bercerai-berai. Mengatakan walaupun misalnya kita berbeda, ada masalah sedikit, itu jangan maulah kita itu berpecah. Karena kalau kita berpecah ada kekuatan lawan kita. Nah, jadi ringkasnya Nabi mengislah kaum yang berkelahi itu. Nah, karena mendamaikan orang itu, ini walaupun Rasulullah bisa juga ada yang cerewet seekor-seekor yang lelah. Ringkasnya terlambat Nabi sembahyang. Nah, jadi sekali-sekali boleh aja bang terlambat. Cuman kalau terlambat terus itu tadi bingung makmum. Nah, jadi di sini dianjurkan imam itu standby ketika sembahyang. Nah, kalau kasusnya yang Rasulullah SAW itu ringkasnya Rasulullah SAW habis mendamaikan, imam mendamaikan, boleh orang sembahyangan sudah. Waktu itu yang jadi imam Abdurrahman bin Auf. Sudah pernah menceritakan ini. Kita cuma mengulang sedikit. Nah, ujar Rasulullah teruskan jadi imam, dan Abdurrahman bin Auf meneruskan jadi imam sampai selesai. Nah, Nabi jadi makmum. Tapi kalau di kali yang lain yang jadi imam itu Abu Bakar Siddiq. Ujar Nabi teruskan jadi imam sama. Abu Bakar Siddiq kan mau meneruskan jadi imam, mundur ke belakang, lalu Nabi menempati tempat imam dan Nabi yang jadi imam. Nah, jadi ada dua kerjaan sahabat yang disuruh Nabi teruskan jadi imam. Ada yang meneruskan Abdurrahman bin Auf, ada yang tidak mau meneruskan jadi imam, tetap mundur, padahal diperintahkan Nabi untuk meneruskan Abu Bakar Siddiq. Apakah ada di antara dua ini yang dianggap salah? Jawabannya tidak. Dua-duanya dianggap benar. Abdurrahman bin Auf imtithalul awamir. Apa yang diperintahkan itulah yang dikerjakan. Sedangkan Abu Bakar Siddiq mengerjakan sulukul adab. Beliau beradab. Makanya alasan Abu Bakar Siddiq ketika mundur, ketika sudah selesai sembahyang, la yang bagi libni Abi Quhafah ayu salliya wan nabiyyu khalfah. Sangat tidak cocok kalau Abu Bakar anaknya Abu Quhafah sembahyang sedangkan Nabi di belakang dia jadi makmum. Kan cocok. Siapa kamu kok jadi imam yang dimakmumi Nabi? Kan cocok. Dan Nabi tidak mempermasalahkan kedua-duanya. Nah, itu yang jadi jeruk. Kadang-kadang ada yang
imtithalul awamir, sesuai perintah, ada juga yang sulukul adab. Nah, dari dua ini nanti muncul macam-macam. Ada orang yang menyebut Allahumma shalli ala Muhammad, itu namanya imtithalul awamir, sesuai perintah, sesuai konteks hadis. Ada juga yang membaca Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, padahal Nabi gak ada menyuruh pakai Sayyidina, tapi tetap dibawa Sayyidina Muhammad karena sulukul adab, karena hendak beradab menyebut Rasulullah SAW. Nabi datang, ada yang tetap duduk karena Nabi memang menyuruh dudukan aja, tapi ada sebahagian lagi yang tetap berdiri walaupun Nabi menyuruh duduk. Yang tetap duduk karena Nabi bilang dudukan aja boneka. Yang berdiri karena merasa aku harus berdiri karena Rasulullah datang. Berkali-kali kuceritakan ada Hasan bin Sabit itu berdiri dan lalu dia berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyami lil ajizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqumu. Menurutku berdiri dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban. Dan kalau aku meninggalkan kewajiban, berarti agamaku ini tidak tegak lurus. Aku heran bagi orang yang punya akal dan pemahaman yang baik, lalu ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berdiri. Terus terang aku heran, kata Hasan bin Sabit. Apakah ada di antara yang berduduk dengan yang berdiri dimarahi oleh Rasulullah? Tidak ada. Dua-duanya dibolehkan aja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin ku sampaikan, ingat, kalau ada perbedaan itu nanti dikembalikan kepada Quran ke hadis. Kalau memang adanya dalil-dalilnya yang mengatakan ada papak dengan perbedaan itu, biarkan aja perbedaan itu. Jangan merasa paling pintar sorangan, jangan merasa paling benar sorangan. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, kira-kira cocok jadi imam atau jadi makmum? Ar-rabi'u ayyumma mukhlishan lillahi azza wa jalla muaddiyan amanatallahi ta'ala fi taharatihi wa jami'i syuruti salatihi. Yang keempat, ayyumma mukhlishan lillah. Kalau jadi imam itu hendaklah dia jadi imam mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Muaddiyan amanatullah, dan dia melaksanakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi taharatihi, pada bersucinya dia, wa jami'i syurutis shalah, dan semua syarat-syarat salat. Ammal ikhlas, adapun ikhlas, kata Imam Ghazali, fabi alla ya'khudha 'alaiha ujratan. Yang namanya ikhlas itu bi alla ya'khudha, bahwasanya dia si imam tidak mengambil 'alaiha, atas dia menjadi imam, ujratan, dia tidak mengambil upah. Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Utsman ibn Abil As As-Saqafi. Nabi menyuruh kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi. Waqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi, ittakhid muadzina, jadilah kamu orang yang tukang azan. La ya'khudhu 'alal azani ajran, dan jangan mengambil seseorang atas azannya itu upah. Lalu kata Imam Ghazali, fal azan, bermula azan, tariqun ila shalah, itu baru jalan menuju salat. Itu belum poin lagi, azan itu belum seaslinya. Ya Allah, azan itu untuk apa kan? Supaya orang sembahyang lah. Nah, azan itu tariqun ila shalah. Fahya, bermula salat, aula, itu jauh lebih utama, bi alla yukhadha 'alaiha ajrun,
dengan bahwasanya tidak diambil atas itu salat upah. Kalau adzan aja jangan Nabi wala ya'khudhu alal adzani ajran. Jangan mengambil salah seorang kalian itu dengan adzannya itu upah, padahal adzan itu baru tarik. Padahal tujuan aslinya salat, apalagi salatnya tambahnya naik, jangan mengambil upah. Itu secara umum seperti itu. Berkali-kali menceritakan di dalam fikih. Kalau ini kan di dalam kitab tasawuf ya, ini tasawuf. Kalau fikih, di dalam fikih itu, kalau untuk adzan boleh tidak kita jadikan upah? Jawabannya dari segi bolehnya boleh. Kenapa? Karena azan itu bukan sesuatu yang wajib bagi kita. Karena sesuatu yang tidak wajib bagi kita, maka kalau ada orang menyuruhi kita jadi tukang ajan, kan berarti mau yuhi kamu, ada wajib disuruh-suruh. Setelah ke masjid, Kenapa kalau jadi tukang ajan berdulu ya bolehlah lampahannya. Nah, lalu jadi si tukang ajan, aku minta upah. Ujar ketua masjid, berapa garang hendak minta upah? 5 juta katanya. Kebetulan masjidnya miliaran. Kali jadi masalah. Ujar si tukang, ujar si ketua masjid 5 juta. Oke. Sahkah? Jawabannya sah. Dia jadikan adzan itu sebagai kerjaan, lalu dia diupahi 5 juta. Kayak tujuan nyampe masjid. Itu memang wajib pribadi kan? Kadang-kadang lalu ada disuruh di masjid kita nih ganal lawan pelatarannya ini. Kamu sanggup bersihin masjid? Sanggup? Berapa? Ganal kayak ini nih. Samakan lawan muadzin 5 juta kayak apa? Oke. Boleh minta upah. Kayak tujuan jadi guru. Jadi guru boleh nggak jadi upah? Memang mengajar itu wajibkah pribadi? Kan ada. Lalu ada menyuruh, tiap mengajarlah, tiap kabilahkah barang aja. Lalu si tukang guru ini, ujar si guru, wah mengajar tahulah. Aku minta sekali pengajian berapa? 1 juta. Oh jadi, yang tadi masjidnya miliaran tadinya. Yang masjid tus-tusan aja 1.000 ya, 1 juta kan kayak membayari. Bapak ibu buka jaringan Jumat aja 300.000 aja, minta 1 juta. Siapa yang menambahi ini aja? Nah, ini yang miliaran duitnya. Ujar ketua masjid, oke. Dari segi hukum fikih, ulangi ini dari segi hukum fikih, sahkah bahwa upah-upahan yang kayak itu? Jawabannya sah. Tapi kalau jadi imam itu apa yang digawe? Sembahyang. Kalau sembahyang itu wajib nggak ada kah? Wajib. Yang sudah wajib ambil upah pulang, itu yang jadi kada boleh ambil upah untuk sembahyang itu kada boleh. Kada boleh ambil upah. Ikam jadi imam kada jadi imam tetap aja bisa 4 rakaat 2. Kalau boleh jadi imam jadi 5 rakaat, kada mau tetap 4 sama aja dan makmum. Lapahnya sama aja. Itu kada boleh jadi upah. Jadi ulangi sekali lagi, dari segi fikihnya, kalau itu kada wajib, itu boleh aja minta upah. Dalam hukum fikih sah. Tapi kalau itu memang kewajiban kita, kada boleh lagi, itu kewajiban kita. Itu kada sah dari segi fikihnya pun kada sah. Itu baru dari segi fikihnya. Fikih itu ma'rifatus sihah. Fikih itu cuma mengenal sah atau tidak sah. Pokoknya dalam fikih ini sah. Bila ini kada sah, itu fikih yang matur. Sedangkan tasawuf tidak menceritakan sah atau tidak sah. Kalau tasawuf itu ma'rifatul qabul. Ini yang model kayak ini diterimakah ada kan? Ini biar sah bisa kada diterima. Yang tadi tukang ajan
Hendak duit 5 juta sebulan, sah tidak? Sah menurut fikih. Tapi kalau fokusnya hanya untuk dapat upah 5 juta, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan berpahala, itu kan diterima. Maka fikih mengatakan boleh. Iya, karena memang sah. Tapi berpahalakah? Jawabannya tidak. Kayak itu juga guru. Guru itu boleh ada minta upah? Boleh dari segi fikihnya. Tapi kalau guru mengajar cuma karena hendak upah, maka itu tidak akan pernah Tuhan terima. Tidak harapan diterima. Walaupun murid hibah masjid, kadang macam diterima, nol nilainya. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka itu untuk beribadah kepada Allah, mukhlishin, yang keadaan mereka itu memurnikan atau mengikhlaskan lahu bagi Allah ad-din, semuaan kerjaan-kerjaan agama ini. Lalu kenapa imam, guru, muadzin yang ditekankan? Karena memang yang biasanya yang berpotensi untuk tidak ikhlas itu ya orang-orang yang penting. Imam orang penting itu yang biasanya kada ikhlas. Kalau makmum biar kada ikhlas kita dapat apa-apa juga. Memang ada suatu kejadian makmum beberapa sebulan datang ke pengurus masjid, bayar dong. Kenapa aku jadi makmum terus di sini? Sebulanan dia jadi ngomong minta bayar berapa? 2 juta aja. Suatu kejadian kita. Tidak harapan, ada mungkin aja. Atau nih mengajar lawan yang jadi guru, lawan yang jadi murid, ada suah lagi yang jadi murid. Kemana anak minta? Kalau guru penceramah itu bisa kadang-kadang wah ini, kadang-kadang wah ini belum ceramah dia sudah transfer dulu duitnya. Dari gampangan. Soal labuhan nikah mau undang penceramah. Aku ini banyak anak buah yang biasa mengundang penceramah. Karena masjid-masjid ada nih. Bilang anak buah gue berataan. Ya boleh. Itu belum lagi ceramah seminggu lagi yang datang sudah ditransfer. Ada yang berkisah. Kita ini guru yang akan datang seanak. Tahulah guru. Tahu aja kok. Yang itu kalau lain itu sama arah jadi guru lain. Yang kita undang yang ini dia nunjuk gambarnya. Yang pian maksud ini kalau kami sudah juga hendak mengundang yang ini. Yang aku maksud itu dimintainya 40 juta guru ya. 40 juta dimintainya. Keretahan ini Islamik, keretahan Islamik 40 juta keretahan Islamik. Nyamannya deh, sajam. Itu sajam aja ceramah itu sajam aja. Cocok macam-macam mandirian yang belum tentu juga ilmu kadang-kadang. Datang sudah kita siapkan hotel, makannya sudah kita siapkan, snacknya kita siapkan. Cuma sejam aja, sok boleh. Tiket pesawat pulang pergi, aku kadang memadahkan itu kada boleh. Cuman kalau itu dijadikan bisnis, rusak. Agama ini rusak. Ada jadi bang yang 40 juta itu kada tahan. Cuman beberapa yang jadi itu langsung kirim duitnya. Dia kirim duit. Itu yang berpotensi kada ikhlas itu guru yang lelah. Padahal guru juga yang tahu hukum. Guru juga yang tahu hukum, yang tahu Quran, yang tahu hadis, yang tahu kitab, yang berkali-kali belajar babul ikhlas itu guru teman. Namun murid sekali-sekali jadi ya Allah ayatnya kadang-kadang hafal gurunya. Tapi saya juga kadang hafalnya ada guru karbitan aja. Tapi terkenal kan.
Padahal bungul aja, bukan aku melihat bungul aja. Coba terkenal, markawai, itu lain pula antara pintar lawan terkenal itu lain lagi itu juga kan mesti bila pintar pasti terkenal atau bila bungul tidak terkenal belum tentu. Ada dua yang kena tahu dihukum, tapi terkenal. Yang tadi minta bayaran mahal, karena gampangan. Aku berapa kali ada orang yang bertanya apa bedanya Islam dengan Muslim? Oh iya, ke ustadznya. Sakalnya, ujar ustadznya, Muslim itu agamanya, sedangkan Islam itu orangnya. Terbalik dalam hatiku. Aturannya Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Terbalik. Punya betakun ini, nggak tahu apa-apa juga. Hatiku bunga benar. Aku kadang-kadang bisa juga nonton ceramah segala apa-apa di TV bulan puasa segala nonton itu. Gitu. Nah, ulang sekali lagi. Nah, dari segi fikihnya boleh ya lah jadi penceramah. Bil 10 juta tadi. Nah, boleh kada? Boleh. Boleh kamu hakun. Kan itu aturannya. Boleh ya dapat upah. Nah, tapi dari segi fikih kalau ditanya sah dan tidak dapat upah sah. Tapi kalau ditanya kabul kan kira-kira itu ceramah diterima Tuhan jadi pahala kah? Jadi harapan. Kan ada harapan. Nah, karena yang kita baca ini kitab Yahya itu kan tasawuf. Nah, maka jangan. Nah, berkali-kali diceritakan amun kayak itu, jangan kasihan bang imam, kasihannya bang tukang ajan, kasihannya bang tukang sapu, kasihannya bang ustad. Jangan inya kan perlu minta gaji. Yang bagus tuh masjid langsung memberi hadiah. Kalau hadiah boleh benar, Nabi diberi hadiah. Nabi itu ikhlas kadang. Ikhlas, tapi Nabi rancang dapat hidayah, dapat hadiah dan Nabi terima. Kan apa-apa kalau dihadiahi orang. Kan misalnya Nabi itu jadi imam, Nabi itu jadi guru berdakwah, lalu ada yang memberi Nabi minuman, ada yang memberi Nabi makanan, ada yang memberi Nabi pakaian, macam-macam diberi orang ke Nabi. Nabi terima kan? Nabi terima. Nah, jadi kayak itu aturannya. Jangan pinak babaya jerku. Dari sini kada boleh memberi imam, kada boleh imam minta upah. Sekalinya mulai minggu kehilang mulai depan, kada lagi unjuki imam. Mati hanya imam. Imam sudah standby 5 waktu. Kada diunjuk-unjuki duit. Mau kada mau jadi imam. Aku pegawai yang lain. Kada kawan imam lain malaikat. Imam lain malaikat. Imam makan. Imam beranak berbini. Nah, biarkan imam itu beribadah ikhlas. Nah, kita pikirkan guru-guru kita datang dari jauh, biarkan kita usahakan bagaimana transportasinya pulang pergi kita yang siapkan, rumah kita siapkan, kita upahi, bukan dalam artian gaji, tapi kita berhadiah lawan guru kita. Kayak itu yang pas. Nah, supaya si guru, si imam, si muadzin, si tukang bersih masjid ini tetap beribadah, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa terus-terusan karena ada aja rezekinya. Coba jangan kada rezekinya, mau kada mau ini. Kada mungkin kalau imam anaknya puasa, kada buka-bukaan kan mungkin. Nah, ingatkan dari sebelah mana yang seharusnya. Nah, itu yang namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, tadi disuruh muaddiyan amanatallahi ta'ala. Orang itu disuruh menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah. Imam Ghazali menjelaskan, amal amanatu, adapun amanah, bahya at-taharatu, yang namanya amanah itu adalah at-taharatu, mensucikan batinnya anil miski, dari fasik, wal kabair, dosa-dosa besar, wal israr alal sagairi, dan terus menerus atas mengerjakan dosa kecil. Kenapa? Alasannya
Fal mutarsihu lil imamah, bermula orang yang ingin jadi imam, yang bagi sepantasnya ayyahtariza an dzalika, bahwasanya dia menjaga dirinya dari kefasikan, dari dosa-dosa besar, dari terus-menerus atas dosa kecil. Menjaga diri dari itu ya. Bijuhdihi, dengan kesungguhannya. Kenapa? Fa'innahu, karena imam itu kalwabdi wasyafi'i, seperti utusan atau orang yang memberikan syafaat lil qaumi, bagi kaum. Karena dia yang menjadi utusan, karena dia yang akan menolongi makmum-makmumnya, bayang bagi, maka sepantasnya ayyakuna, bahwasanya adalah imam itu khairal qaumi, sepaling baik kaum. Nah, ada hadis di pengajian kita sebelumnya, masih di dalam meja ini yang sudah kita sampaikan dahulu. Kata Rasulullah SAW, a'immatukum syufa'atukum, imam-imam kalian itu adalah orang-orang yang akan menolongi kalian. Wa wabdukum, imam-imam kalian itu adalah utusan kalian ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in aradtum, kalau kalian ingin antuzakku salatakum, bahwasanya kalian membersihkan, memurnikan salat kalian, faqaddimu khiyarakum, maka hendaklah kalian memajukan untuk jadi imam itu orang yang terbaik di antara kalian, yaitu hadis Nabi yang lain. Maka Imam Ghazali lalu menjelaskan hadis Nabi yang itu. Imam itu harus, yang tadi di awal, muaddiyan amanat Allah, mengerjakan amanah Tuhan. Amanah Tuhan itu apa garang dahulu? Amanah Tuhan itu agama. Yang inna aradna amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalan insan innahu kana zaluman jahulan. Inna aradna amanata, kami menawarkan amanah. Maksud amanah itu agama. Kepada apa? Kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semua enggan untuk memikul. Ada sanggup? Wasfaqna minha, mereka minta kasihani, tolong ya Allah, ini jangan dibebankan kami kada sanggup. Itu wasfaqna minha. Wa hamalahal insan, lalu manusia yang bilang sini amanah. Makanya kita yang beragama adalah sini amanah. Lalu kata Tuhan, innahu kana jaluman jahula. Manusia itu jahil. Innahu kana zaluman, zalim, jahula, jahil. Nah, berarti sudah tahu amanah itu agama. Jadi imam itu harus orang yang melaksanakan agama itu dengan baik. Tadi contohnya, jangan sampai imam itu fasik, jangan sampai imam itu mengerjakan dosa besar, jangan sampai imam itu terus-terusan atas dosa kecil. Kenapa? Karena imam ini yang pacangan menolongi makmumnya. Kalau yang menolongi makmumnya ini orang fasik, masa? Misalnya nih, kita contohkan, jam 9 imam ke KP perempuan atau berzina di situ. Babaya jam setengah 12 bulik jadi imam, cocok lah. Nyata sudah kali cocok ya lah. Masa ini yang pacangan menolongi orang? Kan kadang mungkin yang kayak itu. Imam selingkuh misalnya, Allah, imam selingkuh, bini ada di rumah ada selingkuhan sekalian. Itu yang cocok lah jadi imam. Tadi cocok. Jadi selain imam itu ikhlas, imam itu harus orang yang muaddiyan amanat Allah. Dia bujur-bujur melaksanakan agama yang dibebankan oleh Allah. Orang yang melaksanakan agama itu berarti meninggalkan dosa, itu termasuk muaddiyan amanat Allah, karena Allah itu dosa yang nyata misalnya, atau dosa yang ada di dalam hati, kan dosa juga di dalam hati.
Misalnya hati kita itu kada boleh takabur, ya boleh merasa harap pada orang. Allah kada suka lawan orang yang takabur itu. Lalu misalnya ada imam bentang-bentang tulisannya itu imam besar Islamic Center, ada gampangan imam besar Islamic Center. Lalu merasa iya-iyanya misalnya. Kalau giliran jadi imam ke masjid, kalau kada giliran jadi imam koler ke masjid. Kenapa? Kada cocok imam besar jadi makmum. Wah, auratnya Nabi aja tadi bisa jadi makmum, ya lah. Ada yang kadang hendak jadi makmum, hendak jadi imam terus. Misalnya di latar belakangnya karena merasa haram aku pada orang, haram aku pada orang, haram aku pada orang. Itu takabur. Kada cocok orang yang seperti ini jadi imam, itu kada cocok. Kenapa? Karena orang yang takabur itu kan punya nilai di sisi Tuhan. Walaupun misalnya hafalannya banyak, baca kitabnya lancar misalnya, tetap kalau ini takabur, tetap nilai zong juga. Ini misalnya lah, kita jangan menuduh imam kayak itu. Ini misalnya, ina cakah banar, pokoknya aku masjid jadi imam doang. Menjadi jadi imam, kadang ke masjid. Kenapa? Karena merasa akulah yang paling cocok jadi imam. Yang lain kada cocok. Berarti kan merasa hebat kalau lah. Merasa hebat itu ngarannya takabur kalau bahasa. Walaupun ikam bujuran alim kah, bujuran soleh kah, tetap takabur itu kada boleh. Tahu kalau siapa makhluk pertama yang takabur? Makhluk pertama yang takabur itu iblis. Kalau ditanya iblis itu alim atau kada? Alim. Kalau ditanya iblis itu banyak kada ibadahnya? Banyak. Tapi merasa takabur. Tidak ada nilai. Yang berkali-kali kita baca ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, yang di kelompok malaikat itu ada iblis di sana. Karena memang iblis itu levelnya ya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Iblis itu Ajazil ngarannya. Levelnya Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Ajazil. Yang jadi iblis, Munkar, Nakir, dan selanjutnya hebat kada levelnya. Jadi ketika Tuhan mengatakan wa idhulna lil malaikati isjudu li Adam, ayo ya Tuhan sujud hormati Nabi Adam. Fasajadu Jibril, Mikail, Israfil dan semua malaikat-malaikat yang lain sujud hormat kepada Nabi Adam. Ini bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat. Kayak kita sujud ke Ka'bah, itu kan pernah menyembah Ka'bah, cuma sujud aja karena Tuhan menyuruh menghadap ke Ka'bah, ya sudah menghadap ke Ka'bah. Sekarang Tuhan menyuruh sujud hormati Nabi Adam, sujudan. Illa iblis. Ternyata iblis yang Ajazil waktu itu kada mau sujud. Abah, dia enggan. Kenapa? Ini gara-garanya wastakbara, karena dia merasa lebih mulia. Karena takabur tadi wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis itu termasuk yang ingkar. Jadi banyakkan alim, soleh, banyak ibadah. Kalau takabur, jadi turun martabat luar biasa. Apalagi alim kada seberapa, soleh tetapi seberapa aja. Takabur pulang, usah dikesongkan lagi. Kita ini kada seberapa alimnya, kada seberapa. Aku nih hanya bisa membaca kitab aja, hafal kan itu Quran. Ya, juz 30 hafal. Adalah surah-surah beberapa yang rancak dihafali ya. Itu aja. Kada hafal Quran lah. Punya hafal Quran bang. Kadang-kadang ada juga hafal Quran, tapi kan bisa baca kitab banyak juga. Kalau tahu hukum, kada tahu apa-apa. Banyak juga. Kita kadang merendahkan siapa-siapa. Cuman
imam itu seharusnya orang yang muaddiyan amanatullah, dia melaksanakan agama itu yang pertama tadi, bahwasanya dia kada mengerjakan yang menyebabkan dia fasik, kada mengerjakan dosa-dosa besar, kada israr atas dosa-dosa kecil. Itu namanya muaddiyan amanatullah, sesuai lawan hadis Nabi. Bahkan bimu khiyarakum tadi, suruh yang jadi imam itu yang paling bagus. Yang paling bagus itu bukan hanya yang paling alim, yang adil, yang memakai, yang ikhlas. Coba kalau kita contohkan, makmum ikhlas, imam kada ikhlas, bagusan mana? Nyata berarti bagusan makmum ya lah. Yang ikhlas ini kada pacangan makbul, walaupun sah, kada diterima Tuhan. Itu yang jadi kita memilih. Tentu memilih semampuan kita. Cuman karena makmum kada tahu apa-apa, makmum itu cuma mengira aja lah. Dilihatin minat bola, guru-guru jadi imam. Walaupun gurunya kan bodoh, bapak ya. Nah, kita teruskan lagi. Itu dari segi situnya. Kemudian wa kadza at-taharatu zahiran. Begitu juga disuruh imam itu mensucikan yang zahir. Anil hadasi, imamnya bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Wal khabasi, bersuci dari sesuatu yang najis. Ini kan ada yang tahunya juga, baik taharatun batinah atau taharatun zahirah. Kalau taharah batinah itu tadi hati macam-macam yang buruk misalnya dihilangkan, atau taharah yang zahir berwudu, mandi dan lain sebagainya. Itu kata Imam Ghazali, fa innahu la yattali'u alaihi siwahu, karena tidak ada yang tahu dengan apa yang dia kerjakan kecualinya. Yang takabur, mungkinkah orang ini takabur imam kan mungkin tahu, atau imamnya yang tadi di sana berbuat maksiat, memang kamu tahu kan, melihat kalau kayak itu juga imam berwudu atau imam kena wudu, tahulah. Imam pakaiannya najis atau imam pakaiannya suci, tahulah makmum kada tahu. Yang makmum tahu, imam sembahyang sudah. Nah, maka kita lah yang misalnya kita jadi imam yang bujur-bujur menjaga yang tadi semua perintah-perintah Allah dikerjakan, semua larangan-larangan Tuhan ditinggalkan, termasuk yang nyata. Kalau sembahyang itu harus berwudu, harus mandi, kalau junub pakaian harus suci. Itu karena kadang-kadang ada orang yang paling penting di mata manusia bagus, masalah di mata Tuhan terserah aja. Ini mungkin sudah pernah menceritakan atau belum. Aku itu punya kawan dahulu imam di Islamic Center, namanya Abdul Hamid, orang Amuntai. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau itu bercerita, biar beliau, karena beliau itu imam di mana-mana, di Balikpapan, di sana. Terakhir di Islamic Center. Habis di Islamic Center itu pulang ke Amuntai, sakit-sakitan dan meninggal. Nah, waktu mungkin ada 2 tahun atau berapa tahun di sini. Karena kita sama-sama guru, sama-sama berkecimpung di dalam rencana ketemu banyak kisah. Jadi diantaranya kisahnya, aku guru dia ada kawan, disebutnya namanya, cuman aku tahu siapakah kawannya itu, dan ingatakan juga aku namanya, tapi kisahnya aja ingat. Karena di masjid itu pengurusnya disiplin dan gajinya banyak, itu imam kada wani kada turun. Masalah karena Allah atau karena takutan lawan pengurus. Takutan lawan pengurus itu tentu takutan kalau dipecat. Kalau dipecat enak, kan dapat lagi gaji. Maka gaji ganal. Jadi ringkasnya, suatu malam berhubungan suami istri. Biasanya orang berhubungan suami istri itu keuyuhan. Sakalnya subuh terlambat bangun. Babaya bangun, sama kayak masjid kita juga.
Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Bila sudah 40, wa aslih lanal a'mal fid din wad dunya. Kalau sudah ya Allah biha parak ke ujung ya lah. Ini beberapa bangun ya Allah biha bah. Iya am. Kalau bah dikit aja lagi habis waktu nih. Bila mandi kada sawat. Buat tempungan saja kan wudu duluan lagi, tempungan saja udah tahu ada wajibnya bukan wudu nih, mandi. Cuman sudah pasti kada dapat lagi kan sampai mandi kada wudu duluan, basuh muka, basuh tangan, ambil baju gamis, ambil kopiah, ambil serban, tulak ke masjid. Baby sudah sampai ke masjid, Al-Fatihah. Tinggal Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi kamandah. Ya Allah. Artinya baby yang masuk ke masjid, baby sampai ke sini tamat Allahu Akbar karena memang jadi imam, majulah jadi imam. Ingat bahwasanya kada wudu, kada mandi, ingat cuman yang penting makmum udah tahu lah kada mandi. Makmum udah tahu kada mandi. Makanya tadi ujar Imam Ghazali wala ya'lamu siwahu. Yang kayak itu tuh kada ada yang tahu kecuali seorang. Makanya yang menjaga baik-baik. Sembahyang itu wudu, sembahyang itu kalau inya wajib mandi, sembahyang itu pakaian harus suci. Kalau ikam kada wudu, kada mandian, pakaian najis, memang makmum tahulah. Tapi jangan tahu, maka ikam yang disuruh menjaga. Kenapa? Ini Allah loh yang menyuruh ikam untuk melaksanakan itu. Ringkas kisah sampai wirid-wiridnya tuntung, sampai doa-doanya. Kayaknya bersalaman pak, bolak-balik orang cium tangan yang imam kada wudu tadi. Bapak ibu boleh hanya mandi. Itu ngaruhnya satu ria itu berarti kada ikhlas. Yang paling penting orang melihat. Kada boleh itu tuh. Itu seolah-olah manusia ini lebih besar dibandingkan Tuhan. Itu yang ujar Imam Ghazali, amun kita memang jadi imam itu jujur-jujur jaga itu. Ikam berbuat apa aja orang kada ada yang tahu. Tapi itulah wudu kayak ikam kada wudu kah, pakaian ikam najis kah, kada najis kah, orang kada ada yang tahu dan orang kada menanyai. Tapi ikam bujur-bujur diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikam yang jadi imam itu bujur-bujur mencari ridha Tuhan, kada mungkin. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu bujur-bujur seharusnya harus dikerjakan. Secara umum harus dikerjakan. Karena ikam pemimpinnya. Kalau ada pertanyaan, guru, kalau memang ternyata imam itu najis tadi, kada wudu misalnya, itu pertanyaannya nih di luar dari sinilah. Kalau ada pertanyaan, imam kada wudu, otomatis kan sebagai imam kada sah. Itu makmum sah ada, makmum tetap sah. Kada usah mengulangi makmum, biar tahu bahwa siang. Jadi imam ini rahasia lah. Aku subuh tadi kada wudu, betul lah. Kada usah mengulang ikam. Kenapa? Itu urusan ikam. Aku sudah berpersangka baik nih imam, sudah kopiah sorban bertajak ke sini, masa kada wudu kan? Itu makmum kada dibebani untuk itu. Dan kalau makmum tahu imbahnya lah, lain pun sebelumnya imam kan wudu nih, tetap diumpat itu main-main caranya. Ini imbahnya hanya tahu tuh kada jadi masalah. Termasuk misalnya kalau pakaian imam itu najis, misalnya pakaian imam itu najis, kan kita kada tahu mengetahui kalau najis atau kadanya. Nah, kecuali najis yang imam itu najis yang zahir. Kalau najisnya yang zahir ikam tatap umpat lawan imam, itu ikam batal juga. Tapi kalau kena kencing, itu kelihatan lah kencingnya. Ada kelihatan, itu kada kau dibedakan.
Tapi kalau misalnya tai ayam, kan kelihatan tai ayam. Tai ayam di belakang sini. Begitu kamu lihat tai ayam, apalagi mau tai sapi. Itu kan najis, ya lah. Ketika melihat imam itu tetap ya Allahu Akbar. Itu salah ikam ngarannya. Itu ngarannya najisnya itu zahir kawa diketahui. Bila kawa diketahui, ikam tetap umpat lawan orang yang kena najis yang nyata dalam Islam hukumnya, dalam agama itu hukumnya. Kada boleh sembahyang ada najis, ikam tetap umpat. Itu mau kada mau ikam batal. Tapi mau najisnya yang tadi kada kelihatan, itu kada batal. Mun teh cicak Pak. Nah, ini ada pertanyaan tambahi aja lagi kan. Amunnya teh cicak Pak. Nah, teh cicak itu sesuatu najis tapi makruh. Hukumnya najis tapi dimaafkan. Kalau di dalam kitab lain teh cicak, contohnya tahi burung atau tahi tikus yang amal balwa, tumat-tumat ada. Kan teh cicak tuh tumat-tumat ada, ya boleh lah. Itu kalau inya kering aja tajajak, tajajak. Imam kada melihat juga. Ada di belakang betis imam menagur ke kawannya. Kayak apa menagur? Imam teh cicak ke kawannya. Nah, atau di betis ikam kah? Itu makruh, najis, hukumnya najis tapi makruh. Ini di sini nih banyak burung, kadang-kadang ada ya lah. Amunnya tajajak itu makruh. Sajadahnya Bang, karena kalau ditapas terus buting tapas, kadang tapasan. Nah, itu bila najis itu omomol balwa ngalih untuk menghindarinya. Tumat ada. Lalu kada sengaja, nyatakan kada sengaja lah. Lain sengaja, ini beda. Dimaafkan itu kalau tidak sengaja. Kalau inya sengaja, ini teh burung udah ada di sini, supaya kada kelihatan jajak aja langsung. Itu batal. Kenapa? Yang makruh itu kalau inya kada sengaja. Amun behimat dia sengaja pada boleh. Punya ada ambil lawan buang. Ya kan? Nah itu. Tapi yang jadi patokan kita tadi, imam itu disuruh bujur-bujur menjaga sembahyangnya dari perbuatan-perbuatan buruk, dari macam-macam. Nah, kalau inya kada beuduk. Kalau inya kada keingatan Pak, bisa kada keingatan. Bahkan di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in tadzakkara fi asna'i salatihi hadasan aw kharaja minhu rihun fala yanbaghi an yastashiya bal ya'khudhu bi yadihi man yuqarribu minhu wa yastakhlifuhu. Faqad tadzakkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-janabah fi asna'i shalah fastakhlafa waqta salat thumma raja'a wa dakhala fi shalah. Kalau kada keingatan itu lain kisahnya. Kalau yang kada keingatan atau kada ingatan pada kada wudu, kada keingatan pada junub atau babai sudah sembahyang pas takantun, nah kan batal dah. Ada yang tahunya, kalau nyari ketahuan ini agak mata guys. Ada yang tahu ampih ikam sembahyang, jangan supan ampih, ada apa-apa ya ampih. Suruh orang maju ganti imam, aku boleh mengaling-aling. Bahkan di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suah ada keingatan. Nabi itu kalau inya junub pasti gara-gara suami istri. Karena Nabi kada mau junub gara-gara termimpi. Karena kalau termimpi itu syaitan. Nabi kada pernah ihtilam. Nah, jadi di hadis ini Nabi itu bisa kada ingat. Kalau ada pertanyaan, kok Nabi bisa kada ingat? Dinyatakan Nabi itu dijadikan Tuhan contoh bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, maka
Allah perlakukan kepada Nabi Muhammad itu apa yang biasa berlaku terhadap manusia. Maka terkadang Nabi itu bisa kada ingat padahal Nabi itu aturannya ingat terus, dididik Tuhan kada ingat. Kenapa? Tujuannya lintasyri, supaya kalau ada kejadian seperti ini orang bisa mengikuti. Jadi ringkasnya Nabi sembahyang. Kalau di hadis ini Nabi sudah sembahyang, Allahu Akbar. Bapak yang sudah sembahyang, hanya Nabi keingatan ternyata malam tadi hubungan suami istri. Lalu Nabi maju, buling Nabi mandi. Jadi kada apa-apa. Jangan sumpan batal itu, jangan sumpan. Orang memang batal juga, kada apa-apa. Ini kalau kasus di sini. Kalau di kasus di hadis-hadis yang lain yang tadi di Ihya ya, yang tadi di Ihya ada juga Nabi sudah standby anaknya di imam, ini sudah standby. Tahu suku baku, sekalinya keingatan Nabi. Nabi belum mandi. Lalu jangan Nabi, maka nakum diamanlah di tempat kalian masing-masing. Boleh Nabi mandi itu matanya ada bahasa sabunan mungkin gara tahu aja orang tempat aja orang sudah nunggu. Datang lagi Nabi ke masjid, orang kalau Nabi nyaman aja lah, suruh Nabi tungguin 2 jam ya ada apa-apa. Amun ikam jangan tunggu ya, aku mandi dulu, suruh ganti aja. Ini Nabi. Ya bapak boleh, rupanya dahulu kan tidak antung kayak kita segala macam kan tidak. Bapak yang Nabi datang masih menetes sampai hanya sembahyang kan. Jadi kan apa-apa. Kalau memang ada kekurangan, ada keanuan, tinggalkan aja, kada jadi masalah. Aku tuh pernah juga, kada ingat wudu tuh pernah berapa rakaat. Bulik ya aku lagi lebih sedikit ada wudu tadi. Bulik, ada apa-apa ya. Aku imam perencak juga kada ingat kan. Soalnya hari raya Idul Adha. Di masjid ini orang motong sapi, ribut. Aku sembahyang zuhur jadi imam. Karena ribut, Allahu Akbar. Kada ingat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zuhur. Kalau itu kada batal. Cuman itulah manusia bisa lupa. Tapi yang paling penting di awal sebetulnya ikhlas dan menjaga hukum-hukum Allah itu bukan hanya untuk imam, semua orang. Lalu kenapa imam ditekankan sekali? Karena imam ini kan pimpinan. Kalau orang dituntut untuk ikhlas, orang dituntut untuk menjaga hukum-hukum Tuhan, maka seharusnya imam, guru, tokoh agama harus lebih lagi ikhlas, harus lebih lagi menjaga hukum-hukum Allah. Ringkasnya seperti itu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashrah fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.